Halo Sobat Arya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Ngupi Arya mau nyeritain film drama Amerika nih, yang berjudul Lowriders. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang seniman muda yang terjebak di antara obsesi ayahnya. Ayahnya yang terlalu sibuk sama pekerjaannya sampai nggak tahu kalau anaknya punya potensi yang sangat besar. Bikin penasaran kan? Ya udah, ini ceritanya. Cerita Lowriders ini diawali dengan Danny, sang seniman muda yang menceritakan masa kecilnya. Dia menceritakan bahwa sejak kecil dia udah suka ngegambar. Di bengkel ayahnya, dia suka banget nyoret-nyoret mobil. Buat nunjukin ke ayahnya kalau dia juga bisa ngecat mobil Lowriders. Gara-gara kelakuannya ini, ayah sering bilang kalau dia mirip anjing yang lagi kencing di tembok. Danny suka banget bikin mural. Setiap hari, tembok-tembok di Los Angeles pasti jadi korban. Buat dia, semua tembok di kota itu adalah kanvasnya. Kemudian, Danny menaiki sebuah mobil yang di dalamnya udah ada Cui dan Claudia. Cui sama Claudia ini adalah sahabat baiknya Danny. Mereka berkumpul karena mau mengunjungi sebuah klub malam. Singkat cerita, mereka pun pulang dari sana. Saat di perjalanan, Danny menerima telepon dari Josh. Tapi entah kenapa dia gak mau ngangkat teleponnya. Oh iya, bos ini adalah Francisco, kakaknya Danny. Saat ini dia lagi di penjara gara-gara sebuah kasus. Tiba-tiba, Danny nyuruh Claudia buat berhenti. Ternyata, Danny kebelet pipis. Dia pun turun dari mobil dan lari ke seberang jalan. Tapi ternyata, dia bukan cuma pipis, dia malah bikin mural di tembok yang bikin panik teman-temannya. Claudia ketakutan tuh, karena kalau sampai dia ketangkep, dia bisa kehilangan beasiswanya. Claudia yang udah kehabisan kesabaran, malah pergi ninggalin mereka. Dan bener aja, gak lama kemudian ada polisi yang datang. Mereka berusaha kabur tuh, lalu dikejar sama polisinya. Dan sialnya, polisi berhasil nangkap mereka. Akhirnya, mereka pun ditahan, meskipun cuma sebentar. Karena gak lama kemudian, ayahnya Danny datang dan langsung menebus mereka. Setibanya di rumah, mereka pun bersiap untuk makan malam. Saat mereka sedang makan, Gloria, ibunya Danny, bertanya pada suaminya mengenai kabar dari Francisco. Tapi dia malah menjawab kalau dia gak mau membahas hal apapun yang berkaitan sama Francisco. Danny yang mendengar hal itu langsung marah, lalu pergi meninggalkan rumah. Dia pergi ke bengkel nih untuk menenangkan diri. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang lagi membuka gerbang. Lalu Danny ngambil kunci Inggris untuk berjaga-jaga. Ternyata orang itu adalah Francisco. Dia baru aja bebas dari penjara. Danny yang sejak awal rindu kakaknya langsung memeluk Francisco. Dia juga minta maaf karena sebelumnya gak mau ngangkat telepon darinya. Setelah itu, Francisco ngajak Danny buat keluar pakai mobil ayahnya. Buat ngerayain kebebasannya gitu. Tapi Danny sempat ragu nih. Lalu Francisco meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik aja. Francisco nanya nih sama Danny tempat di mana para wanita biasa berkumpul. Danny tahu tempatnya, tapi sebelum kesana, Danny mau Cui ikut juga bersama mereka. Akhirnya mereka pun menjemput Cui lalu pergi ke tempat itu. Di sana, Danny bertemu seorang wanita. Lalu Danny mengikuti wanita itu. Ternyata wanita itu adalah seorang fotografer. Ada beberapa foto miliknya yang dipajang di tempat itu. Kebetulan, salah satu fotonya adalah mural yang dibuat oleh Danny. Tapi wanita itu gak percaya dan nyuruh Danny buat ngebuktiin. Mereka pun masuk ke sebuah kamar mandi. Di sana, dengan penuh percaya diri, Danny ngebuktiin ke wanita itu kalau mural itu emang karyanya. Ternyata, wanita itu juga ikutan bikin mural nih. Ternyata nomor handphonenya deh bukan mural. Dan langsung dicatat dong sama Danny. Tiba-tiba Cui manggil-manggil nih, karena gue sudah minta pulang. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Waktu kecil, Danny sering banget ngelihat ayah sama Francisco mengerjakan mobil bersama. Tapi semuanya berubah setelah ibunya meninggal. Keesokan harinya, Danny mendatangi bengkel. Di sana udah ada seorang detektif yang lagi melakukan interogasi. Ternyata ada seseorang yang mencuri mobil ayahnya. Tapi gak lama kemudian, mobil itu dikembaliin sama pencurinya.
Ternyata pencurinya adalah Francisco. Francisco bilang dia nggak bisa ngembaliin mobil itu sebelum dia membersihkannya. Makanya mobilnya jadi telat buat dikembaliin. Di sana Francisco juga bilang ke ayahnya kalau dia udah punya tim baru dan siap bersaing sama ayahnya di Elysian Park. Elysian Park ini semacam pameran mobil gitu, tapi khusus buat mobil-mobil lowrider aja. Ayah selalu bilang kalau Francisco itu adalah kriminal. Dia masuk penjara gara-gara nyuri onderi mobil buat dipakai di mobil miliknya. Setelah itu, Denny mengunjungi kediaman kakaknya. Di sana, Francisco nunjukin mobil miliknya ke Denny. Lalu, Francisco meminta Denny untuk melukis mural di mobil itu. Saat sedang asik melukis mural, Francisco menghampiri Denny. Dia heran. Kenapa tato di tangannya Denny nggak ada wajahnya? Denny menjelaskan bahwa ia ingin wajah ibunya yang ada di tato itu. Tapi Denny udah lupa sama wajah ibunya karena ayahnya telah membakar semua fotonya. Francisco yang masih ingat wajahnya lalu mentato wajah ibunya di tangan Denny. Keesokan harinya, Miguel mendatangi kediaman Francisco buat nyari Denny. Francisco yang sangat membenci ayahnya justru malah marah dan mengingatkan ayahnya atas apa yang telah dia lakukan. Miguel terlalu sibuk mabuk-mabukan. Bahkan di saat istrinya sakit sampai dia meninggal, dia nggak pernah ada di sana. Francisco juga kesal karena selama di penjara sekalipun Miguel nggak pernah mengunjunginya. Elysian Park pun dimulai nih. Untuk jadi pemenang, mobil harus memenuhi semua syarat, mulai dari model, tahun pembuatan, velg, hidrolik, bahkan hingga catnya pun ikut dinilai. Tapi yang terpenting dari semua itu justru adalah muralnya. Itu yang bikin mobil jadi unik dan menarik perhatian dari juri. Akhirnya pengumuman pemenang pun tiba. Dan pemenangnya adalah The Coaster dengan Green Poison-nya. Mereka berhak nih atas hadiah uang sebesar $10.000 dan tiket eksklusif menuju Big Chili. Big Chili ini berbeda dengan Elysian Park. Di Big Chili, semua pemenang dari seluruh dunia akan berkumpul di sana. Akan ada banyak sekali media besar dan pembeli kelas atas di sana. Saat Denny akan memberikan selamat kepada ayahnya, Francisco yang kecewa karena kalah malah menghadang Denny. Dia meminta Denny untuk pergi dari tempat itu. Namun Denny menghiraukannya dan tetap menghampiri ayahnya. Lalu malam harinya, Cui dan orang yang gak diketahui identitasnya menyerang bengkel Miguel. Mereka menghancurkan Green Poison. Miguel yang berusaha melawan malah ditembak oleh salah satu dari mereka. Cui yang panik malah ngebantu Miguel. Dia pun langsung menghubungi 911. Di sisi lain, Denny dan Lorelei sedang menemui Mark. Di sana, Lorelei menunjukkan hasil karya Denny kepada Mark. Tapi Denny kecewa nih saat dia mendengar penjelasan dari Lorelei mengenai inti dari karya-karyanya. Lalu sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Menurut Lorelei, Denny adalah orang yang takut untuk menjual karya-karyanya. Menurutnya, karya seni itu harus memiliki label dan harga. Dan Denny gak harus jadi orang miskin untuk bisa terlihat nyata. Denny langsung kesel dong dengan Lorelei ngomong kayak gitu. Dia pun langsung pergi tuh ninggalin Lorelei. Tiba-tiba, Denny menerima telepon dari Gloria yang ngasih tahu kalau ayahnya ada yang nembak. Denny pun langsung pergi menuju rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya. Di sana ada seorang detektif yang sejak awal emang udah nunggu Denny. Lalu detektif itu nunjukin sesuatu ke Denny. Seketika Denny langsung menyadari nih bahwa Francisco adalah dalang dari semua ini. Dia pun langsung mendatangi kediamannya dan mereka sempat berantem di sana. Sebelum akhirnya Denny diusir sama Francisco. Denny kembali ke rumah sakit lalu menemui ayahnya. Denny memberitahu ayahnya bahwa semua ini adalah idenya Francisco. Denny menyarankan supaya ayah melaporkannya ke polisi. Tapi ayah menolaknya dan membuat Denny semakin bingung. Setelah itu, Denny nunjukin sesuatu ke ayahnya. Lalu ayahnya menyuruh Denny buat nyimpen benda itu di dompetnya. Saat Denny membuka dompet ayahnya, ada foto ibunya di sana. Ternyata Miguel gak membakar semua foto istrinya. Lalu dia meminta Denny agar menyimpan foto itu bersamanya. Keesokan harinya, Denny mendatangi bengkel. Dia gak mau nih menyia-nyiakan tiket Big Chili yang udah didapatkan sama ayahnya. Makanya Denny memutuskan untuk membangun salah satu mobil rongsok yang ada di sana. Waktu lagi asik lihat-lihat mobil, tiba-tiba Claudia datang. Dia ngucapin duka cita buat Denny atas apa yang menimpa ayahnya.
Kemudian Denny menghubungi Angel dan memintanya untuk datang ke bengkel. Keesokan harinya, Angel pun datang ke sana dan mereka pun mulai mengerjakan mobilnya. Banyak orang berpikir bahwa lowrider hanya terjadi di Los Angeles aja. Padahal ada ribuan klub di seluruh dunia yang juga melakukan hal yang sama. Setelah mobil itu selesai dibangun, Denny mengajak ayahnya ke bengkel dan menunjukkan apa yang telah dia kerjakan. Seketika, ayahnya terkesima. Dia terharu dan menyesal karena sebelumnya telah meragukan kemampuannya Denny. Akhirnya, Big Chili pun dimulai. Mobil-mobil terbaik dari seluruh dunia akan berkumpul di sana. Mereka akan bersaing untuk jadi yang terbaik dari yang terbaik. Ternyata, Francisco juga datang ke sana. Miguel yang menyadari kedatangan Francisco langsung menghampirinya. Miguel mengingatkan Francisco bahwa polisi bisa aja menangkapnya di sini, tapi dia nggak peduli. Dia malah nanya ke ayahnya mengenai apa alasan dia sekalipun nggak pernah mengunjunginya saat di penjara. Miguel menjelaskan bahwa dia malu pada dirinya sendiri. Dia pengecut. Dia takut kalau Francisco nggak akan bisa memaafkannya. Francisco yang mendengar pengakuan ayahnya akhirnya mulai bisa mengerti dan mau memaafkan ayahnya. Tiba-tiba polisi muncul nih. Denny yang menyadari hal itu langsung lari mengejar Francisco. Dia ikut bersama Francisco lalu melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Tapi saat akan memasuki sebuah jembatan, polisi berhasil menghadang mereka. Denny nangis nih sambil meluk kakaknya. Dia takut banget kehilangan kakaknya. Akhirnya mereka berdua keluar dari mobil, lalu polisi pun menangkap mereka. Scene pun berpindah. Denny mengunjungi makam ibunya. Dia cerita nih ke ibunya bahwa sekarang dia telah menjadi apa yang dia inginkan. Dia telah menjadi seniman yang sesungguhnya. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia membayarnya untuk melukis mural di lowrider mereka. Denny juga mengirim sebuah majalah ke Lorelei. Denny mengakui bahwa apa yang dikatakan Lorelei memang benar. Karya seni memang memerlukan tempat, juga memerlukan label dan harga. Di akhir, Denny dan ayahnya mengunjungi Francisco yang ada di penjara. Kemudian, film pun selesai. Buat kalian yang udah nonton, gimana nih? Seru kan filmnya? Semoga adalah positif yang bisa kita petik ya dari film ini. Terakhir, kami mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton konten kami. Stay in area terus ya. Sampai jumpa.